Oke, selamat siang Kak Desi. Jadi di sini kita mau nanya-nanya sedikit aja. Jadi sebelumnya boleh ini dulu Kak Desi, mau minta perkenalan dulu. Tolong dikenalkan nama, saat ini pekerjaannya apa dan asalnya dari mana. Oke. Perkenalkan nama saya Desi Surya, umur saya 22 tahun, asal saya dari Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Eh, Pekerjaan saya sih biasa, cuman kayak jaga outlet counter gitu doang. Nah, karena pandu pariwisata ini dari awalnya sudah saya mandu pariwisata sebelum saya kerja yang lain gitu kan. Itu aja sih. Oke, siap. Nah, selanjutnya mau minta pandangan dong, ke Kak Desi, bagaimana nih pandangan tentang pariwisata berkelanjutan atau pariwisata berkualitas di Kalimantan Timur ini, atau khususnya di lokasi Kak Desi. Singkat aja. Pariwisata berkelanjutan. Singkat aja. Pariwisata berkelanjutan sih untuk saya sih biar bisa apa ya, meningkatkan kayak tentang alat musik tradisional, karena di sana kayak alat musik tradisional itu udah jarang, karena tidak kayak dulu kan ada namanya tingkilan. Tingkilan itu yang mana tingkilan ini ditampilkan setiap hari Minggu pada saat pariwisatawan datang ke makam kerajaan. Jadi sekarang ini udah mulai, entah mungkinnya pemainnya udah juga tua-tua gitu kan, udah menua gitu, mungkin lagi gimana gitu kan, lagi nggak bisa atau lagi sakit, saya nggak tahu gitu kan. Tapi paling nggak saya harap gitu anak-anak pemuda-pemudinya bisa uh, mengkaryakan alat musik tersebut tadi. Jadi sekarang udah mulai ditinggalkan. Sekarang sih udah apa ya, kemarin sih waktu bulan-bulan kemarin nggak ada, tapi sekarang anak-anak muda sudah mulai mau Udah mulai. memainkan alat musik, cuman nggak berani untuk menampilkan gitu, entah dari apa ya, dari siklus kepala adatnya ataupun dari orangnya tersendiri gitu kan, kita kan nggak tahu ya orang tersendiri itu bagaimana, nggak tahu. Oke, siap siap siap. Oke, selanjutnya boleh diceritain nggak nih Kak, mengenai di lokasi asalnya Kak Desi ada destinasi atau daya tarik apa aja sih yang bisa diceritain ke kita? Jelajahi. Yang bisa diceritakan ke kita daya tarik wisatanya? Jadi pariwisata di Kutai Lama itu ada yang namanya eh, biasa di sana sih terpopuler seperti makam kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi di sana mereka menjelajahi kerajaan Kutai dengan, kata orang itu, apa ya, menyesuaikan hajat itu kan, kayak seperti misalkan saya tuh, kalau insya Allah kalau saya sudah naik kelas gitu, saya pengen ke makam kerajaan, akhirnya kalau sudah tercapai bisa datang ke makam tersebut tadi gitu kan. Terus yang kedua, terpopuler lagi di sana seperti makam Habib Tunggang Parangan, yang mana Habib ini adalah salah satu Habib yang mengislamkan kerajaan Kutai yang keenam. Jadi ceritanya itu Habib Tunggang Parangan ini meminta kepada sang raja untuk masuk Islam tadi dengan cara mengadu kesaktian yang kedua. Adu kesaktiannya ada dua gitu. Jadi yang pertama mencari keberadaan sang raja, kemudian yang kedua apa namanya ya, menurunkan sebuah hujan, yang mana hujan ini deras karena pada saat itu adalah kemarau panjang pada zaman kerajaan dulu. Nah, kemudian sebenarnya banyak pariwisata di sana. Cuman yang sering dijelajahi orang itu cuman itu aja. Seperti tepian batu, tempat pemandian Karangputri gitu kan. Sama tempat pengambilan air wudhu Habib Tunggang Parangan sebelum meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan gitu. Kemudian yang kedua, makam Sultan Haji Raja Mahkota. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Sungai Cermin, yang mana sungai ini sangat jernih, saking terus sungai ini juga nggak pernah habis. Jadi kita mau ngambil airnya seberapa banyak pun itu airnya nggak pernah habis. Terus itu sungainya juga jernih, saking jernihnya kita bisa bercermin, kayak seperti kita bercermin di situ. Nah, cuman itu jarang diketahui sama banyak orang karena juga tempatnya juga kayak terpencil gitu. Nah, kemudian ada yang namanya Pulau Kambing di sana, yang mana Pulau Kambing ini dulunya ceritanya tempat apa sih namanya kalau kita mau
menunggang kambing itu mau lebaran haji gitu kan biasa kan. Nah kemudian potong kambingnya di situ, ada yang bilang di situ. Nah kemudian ada juga yang namanya di sana Gunung Jahitan Layar, tapi kata orang dulu gunung itu namanya Jintan Layar. Jadi gunung ini adalah salah satu gunung yang mana gunung ini mempunyai ciri khas pada saat para nelayan itu turun ke darat, layar mereka pada ada yang robek, ada yang putus, ada akhirnya mereka para nelayan menjahitnya di atas gunung itu, katanya sih begitu kan. Nah makanya disebut namanya Gunung Jahitan Layar. Tapi kalau sekarang itu orang banyak sebut kayak anak-anak muda gitu Gunung Teletubbies, karena gunungnya itu semacam kayak Gunung Teletubbies gitu. Gunung ini juga dipenuhi dengan rumput ilalang, yang mana kalau para sepeda atau kayak orang camping bisa naik ke sana. Tuh. Okay. Siap. Oke. Selanjutnya lah. Kan tadi udah banyak banget ya dari tarik wisata yang diceritain sama Kak Desi nih. Nah, dari Kak Desi apa nih harapannya untuk destinasi wisata di Kutai Lama tadi, dan juga harapannya untuk pariwisata di Kalimantan Timur ini? Ya harapan saya sih di wisata pariwisata di kampung saya. Harapan saya sih di kampung saya itu semoga lebih meningkat mengenai alat musik ya. Paling pertama tuh seperti tingkilan ini kan sebenarnya nggak boleh dimusnahkan, karena zaman kerajaan dulu kalau seperti mengisi acara kayak acara pengantin maupun tasmiyah gitu kan, itu dipenuhi dengan memainkan alat musik tingkilan gitu kan. Jadi harapan saya jangan sampai dimusnahkan kayak gitu kan, apalagi yang memainkannya udah mulai menua. Paling enggak saya harap kayak pemuda-pemudinya bisa untuk menguasai alat musik itu gitu. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk desa saya tuh semoga lebih meningkatkan lagi tentang tariannya gitu kan, karena yang namanya pariwisata nggak lepas dari tarian gitu kan. Nah jadi semoga aja lah kayak seperti ada acara adat gitu, acara adat maupun ya kan di sana kan yang paling terpopuler kayak seperti acara adat tuh pasti dirayakan setiap tahunnya. Paling nggak harus penarinya lebih lebih menguasai juga gitu kan. Nah kemudian ya semoga seperti objek pariwisatanya juga di sana bisa dikenal oleh orang banyak gitu, biar kampung kita ini kata orang nggak dibilang kampung terpencil gitu kan. Nah makanya saya bilang semoga lah alat musiknya ini bisa dikenal orang, tariannya bisa dikenal orang, seperti objek wisatanya bisa dikenal orang, semuanya bisa dikenal orang, biar desa kita ini nggak dianggap desa terpencil gitu. Oke, mantap sekali. Terakhir Kak, satu lagi, mau minta ini dong kesan-pesan tentang gimana nih pelatihan 2 hari kemarin, testimoninya nih dari Kak Desi. Pesan saya sih semoga virtual tour ini bisa meningkat, lebih sukses ke depannya, bisa ya paling utama tuh bisa ke Samarinda lagi untuk melakukan pelatihan lagi, karena saya lebih belum puas rasanya untuk mempelajari seluruh dari virtual tour seperti kamera 360. Saya kan paling nggak harus mencoba lagi gitu kan, belajar lagi, menggali tentang ilmu dari virtual tour tadi gitu kemarin lah kan. Kemudian yang kedua, semoga virtual tour bisa mencangkup semua tentang prasejarah untuk objek wisata di seluruh Indonesia yang bisa dikembangkan dan diperlihatkan untuk kami pandu wisata seluruh Indonesia gitu. Oke siap, udah ada lagi? Ya, itu aja sih. Oke siap, kalau gitu udah. Oke sih, Kak Desi thank you banget atas waktunya. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Oke.